Informasi berikutnya Tribuners, sidang PT Tanimbar Energi, Sekda akui tak laporkan hasil telaah, disposisi diteliti jadi sorotan. Kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Tanimbar Energi kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Selasa 3 Maret 2026. Agenda persidangan masih berfokus pada pemeriksaan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT. Saksi yang diperiksa kali ini adalah Ruben Benhard Vioto Moriolkosu yang menjabat sebagai PLT Sekda sejak 2020 dan melanjutkan menjadi Sekda definitif hingga 2023 karena tengah menjalani masa tahanan di Rutan Ambon. Ruben memberikan keterangan melalui sumber virtual. Banyak fakta menarik yang diberikan dalam keterangan saksi kali ini. Disposisi penyertaan modal PT Tanimbar Energi selalu menjadi tanda tanya besar dan beberapa saksi telah mengakui adanya disposisi itu. Namun salah satu pihak yang paling penting dalam menjelaskan disposisi ialah Sekda KKT. Sebab jabatan itu merupakan pihak awal yang menerima disposisi untuk diteruskan secara berjenjang. Disposisi ini juga akan menerangkan peran Petrus Fadlolon dalam perkara tersebut. Ruben dalam kesaksian menerangkan bahwa di tahun 2022 terdapat disposisi dari Bupati. Mengingat hanya di tahun itulah surat masuk dari PT Tanimbar Energi ke Bupati. Disposisi itu berbunyi diteliti untuk proses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Surat itu diterima olehnya dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai arahan ke pihak-pihak terkait secara berjenjang. Lebih lanjut ditegaskan saat ditanya advokat terdakwa apa yang dilakukan jika disposisi diarahkan sebagaimana mestinya dan apakah penganggaran dapat dilakukan jika terdapat masalah. Tegas saksi bahwa seharusnya ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan tidak boleh melakukan pencairan. Namun buktinya bahwa pencairan tetap dilakukan. Ia sebagai Sekda tidak mengetahui apa yang menjadi alasannya sehingga pencairan dilakukan. Padahal menurutnya tidak ada perintah dari Bupati Petrus Fadlolon saat itu untuk melakukan pembayaran, melainkan hanya instruksi untuk meneliti. Lebih lanjut bahwa hasil penelitian tersebut seharusnya dilaporkan kembali secara tertulis atau melalui telaah staf kepada Bupati. Namun sayangnya diakui bahwa tidak pernah menyampaikan telaah staf tersebut. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP tertanggal 3 Oktober 2025, Ruben disebut menyatakan bahwa Direksi PT Tanimbar Energi sering berkomunikasi langsung dengan Bupati tanpa melalui Sekda. Namun pernyataan tersebut disanggah Petrus Fadlolon di persidangan. Ia menunjukkan bukti berupa buku ekspedisi surat masuk dan keluar BUMD Tanimbar Energi tahun 2020-2022 yang tercatat terdapat 22 surat BUMD diterima oleh Sespri Sekda. Bukti itu dinilai bertentangan dengan isi BAP Ruben. Di hadapan majelis hakim, Petrus mengingatkan saksi agar memberikan keterangan yang jujur sesuai fakta administrasi surat dan tidak memberikan pernyataan yang tidak sesuai dokumen resmi. Saksi Ruben Benhard Vioto Moriolkosu yang menjabat sebagai PLT Sekda sejak 2020 dan melanjutkan menjadi Sekda definitif hingga 2023 juga mengakui bahwa tidak ada temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK-RI perwakilan Maluku tahun anggaran 2017 hingga 2022. Ini mempertegas dengan kesaksian-kesaksian sebelumnya yang menjawab hal yang sama, yakni tidak ditemukan hasil audit. Mantan Sekda KKT Ruben Moriolkosu mengakui bahwa ada dilakukan penandatanganan fakta integritas selama masa jabatan Petrus Fadlolon. Dalam fakta integritas itu, Sekda bersama kepala dinas lainnya dengan isi bahwa setiap pelaksanaan tugas semua berpedoman pada ketentuan dan tidak melanggar perundang-undangan. Saksi juga menandatangani hal tersebut dan diakui saksi dalam persidangan juga terungkap bahwa Ruben pernah mendampingi Bupati Petrus Fadlolon dalam pembahasan pembagian
Participation Interest 10% Blok Masela bersama DPRD Provinsi Maluku dan Kementerian ESDM dan Menko Marves di Jakarta. Ia mengakui bahwa keberadaan BUMD PT Tanimbar Energi merupakan syarat mandatori untuk memperoleh dan mengelola PI 10% Blok Masela. Tanpa BUMD tersebut, pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan porsi PI. Selain itu, atas sanggah terdakwa Johanna J. Lololuan, Ruben juga mengakui pernah melakukan perjalanan dinas bersama BUMD Tanimbar Energi dalam rangka memperjuangkan porsi PI Blok Masela tersebut. Ruben memaparkan secara teknis proses penganggaran rencana anggaran belanja daerah. Ia menegaskan bahwa pembahasan teknis dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpinnya selaku Ketua TAPD bersama DPRD serta melalui evaluasi pemerintah Provinsi Maluku sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD. Ia menambahkan sebelum Bupati menandatangani RAPBD dan APBD Sekda bersama TAPD, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan kesesuaian yang menyatakan bahwa seluruh materi dan anggaran dalam APBD telah disusun secara benar dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam hal pencairan dana penyertaan modal BUMD tahun 2020-2021, Ruben mengaku tidak ada perintah atau disposisi dari Petrus Fatlolon. Ini kali kesekian saksi-saksi menegaskan bahwa tak ada dana yang dialirkan ke Petrus Fatlolon. Dalam kesaksiannya, Ruben secara tegas mengakui bahwa tidak ada dana badan usaha milik daerah atau BUMD yang mengalir pada mantan Bupati KKT Petrus Fatlolon. Ia juga mengakui bahwa proses seleksi direksi dan komisaris BUMD Tanimbar Energi telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Selain itu, tidak pernah ada permintaan sejumlah uang dari calon pengurus untuk diserahkan kepada mantan bupati. Selain itu pula pada 2023 saat menjabat sebagai pejabat bupati, dirinya menerima dan menyetujui laporan keuangan BUMD Tanimbar Energi melalui persetujuan RUPS tanggal 29 Agustus 2023. Laporan tersebut memuat dana penyertaan modal tahun 2022. Sementara itu Petrus Fatlolon telah mengakhiri masa jabatannya pada 21 Mei 2022 sebelum persetujuan laporan keuangan tersebut dilakukan. Dalam persidangan, Ruben juga mengakui tidak menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD PT Tanimbar Energi, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 131, 135 PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD dan pasal 29 Perda nomor 11 tahun 2021 tentang Persesroda Tanimbar Energi. Pengakuan ini tentu menjadi sorotan dalam persidangan yang masih akan berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi berikutnya. Diketahui Tribuners mantan Sekda KKT itu diperiksa di meja persidangan kurang lebih 3 jam 40 menit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.